Nah, untuk membuat tentu ada simbol yang kita gunakan dan ada banyak simbol, tetapi yang sering digunakan adalah satu untuk kotak, ini proses pengolahan data elektronik. Sedangkan untuk trapesium, di sana ada proses input manual. Kemudian ada proses pengolahan data manual, dan untuk file di sana ada disk untuk master file, untuk transaksi, dan ada konektor untuk start dan stop. Output biasanya dalam bentuk dokumen, dalam bentuk layar, dalam bentuk dokumen ganda. Nah, dengan bantuan tabel narasi terstruktur, maka kita bisa membuat diagram sistem flowchart-nya, yaitu baris atas akan terdiri dari entitas yang tadi ada di kolom pertama, yaitu pelanggan, petugas penjualan, komputer, dan manajer penjualan. Nah, karena tadi pesanan barang itu dibuat oleh pelanggan, maka di sana bisa digambarkan bahwa pelanggan menyiapkan pesanan barang dalam bentuk formulir, dan formulir itu disampaikan kepada petugas penjualan. Petugas penjualan akan melakukan key in, berarti di sini ada proses manual. Pada key in itu akan menghasilkan file transaksi TR pesanan. Oke. Selanjutnya dari TR pesanan akan mengupdate AR, account receivable. Oke. Nah, proses yang ada pada tabel narasi struktur menghasilkan sales order, dan di sana harus diperlihatkan bahwa sistem menghasilkan sales order karena di sana tersedia master file pelanggan, master barang, dan ada file transaksi tadi. Oke. Kemudian sales order tentu akan direview oleh manajer penjualan, dan tentu hasilnya adalah sales order yang sudah disetujui, dan ini akan dikirim atau disampaikan ke petugas penjualan untuk kemudian disampaikan ke pelanggan sebagai konfirmasi bahwa pesanannya itu sudah diproses. Itu contoh. Bagaimana dengan contoh berikutnya, yaitu sistem flowchart untuk proses bisnis penjualan barang. Nah, perhatikan apakah diagram ini bisa kita ambil manfaatnya untuk menjadi masukan pada penyusunan sistem flowchart. Tadi pada contoh bahwa agent akan menjadi entitas, sedangkan proses yang mendukung kegiatan ini akan dilakukan oleh dua kemungkinan, yaitu dilakukan oleh komputer atau secara manual oleh entitas atau staff. Nah, masukan berikut untuk membuat sistem flowchart adalah data flow diagram itu sendiri. Oke. Nah, di sini adalah zero diagram dari proses bisnis penjualan, dan dari diagram REA dan diagram DFD ini lalu kita buat tabel narasi terstrukturnya. Nah, tentu karena pada proses bisnis penjualan barang melibatkan 4 kegiatan bisnis, berarti mempunyai 4 proses pengolahan data utama yang dipecah menjadi proses-proses rinci,
maka tentu tabel narasi terstrukturnya akan menjadi lebih kompleks. Di sana ada 1 sampai 14 kegiatan yang harus dilakukan, mulai dari rekam, kemudian produksi sales order, sampai dengan pembuatan laporan. Sebagai contoh di sini, tadi toko pengecer akan menyiapkan dokumen pesan barang atau biasa disebut dengan customer order atau CO. Dan oleh staf penjualan, customer order ini akan di-key-in menjadi transaksi penjualan. Dan tentu komputer akan memproduksi sales order dengan input transaksi penjualan ditambah dengan master file yang sudah tersedia, yaitu master file barang dan master file pelanggan. Kemudian manajer penjualan akan mereview apakah sales ordernya itu bisa disetujui atau tidak, dan apabila sudah disetujui, SO ini akan dikirimkan ke toko pengecer. Dan itu dilakukan secara manual. Jadi ada kegiatan kirim ke toko pengecer. Begitu selanjutnya sampai dengan kegiatan nomor 14, di mana komputer akan melakukan kegiatan produksi laporan penjualan dan produksi laporan penerimaan pembayaran yang inputnya adalah file penjualan, file barang toko pengecer, dan master file pelanggan. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan perhatikan tabel matrik tersebut, maka kita bisa menggambarkannya dalam bentuk sistem flowchart, yaitu petugas, komputer, dan manajer. Karena petugasnya banyak, maka tentu bisa kita gambarkan dalam satu kolom ke bawah, dan petugas apa saja di situ kita sebut itu petugas pembelian, petugas penerimaan, petugas AP, petugas keuangan, dan seterusnya. Nah, dari gambar ini maka bisa kita lihat satu, proses apa saja yang harus dilakukan oleh komputer, proses apa saja yang harus dilakukan oleh staf, dan pengambilan keputusan apa saja dalam bentuk review dan decision making yang dilakukan oleh para pimpinan. Dan dari sini akan terlihat siapa yang melakukan proses-proses itu, baik proses manual maupun komputer. Saudara-saudara sekalian, untuk itu saya dapat simpulkan bahwa dalam menyusun sistem flowchart, hal pertama yang harus dilakukan adalah satu, kita harus menyusun tabel matrik narasi terstruktur yang kita buat dengan perhatikan diagram REA dan diagram arus data atau DFD. Yang kedua, internal agent dan internal entity akan menjadi entitas ditambah dengan komputer. Jadi di sana akan melakukan proses pengolahan data baik manual maupun komputerisasi. Sekali lagi, entitas akan melakukan manual proses, sedangkan komputer akan melakukan proses komputerisasi. Dan dalam sistem flowchart harus terlihat jelas input, output, dan dokumen atau file yang dihasilkan atau yang menjadi masukan. Dengan sistem flowchart ini, biasanya perusahaan akan menyusun standar operating
prosedur pada waktu implementasi suatu sistem ke dalam bisnis yang akan didukungnya. Terima kasih.